Halo, assalamualaikum buat teman-teman. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah beli e-booknya. Jadi ini semoga bermanfaat ya. Jadi kita langsung saja ke intinya. Jadi di sini kita akan menerapkan metode profitable directional trading seperti yang sudah kalian baca di e-booknya. Itu kita menentukan 3 candle terakhir seperti ini ya untuk daily. Nah, setelah itu kita lihat dari candle berapa? Candle 3 ya, dengan 2 dan 1. Yang running itu 1. Jadi kita mengambil yang 2 ini. Jadi 2 ini mengimplementasikan pergerakan harga ke depannya ya. Jadi di sini kita lihat bodinya melebihi dari shadow candle 3. Jadi otomatis tekanan bakal naik. Oke. Sekarang kalian jangan langsung ambil buy kalau kalian udah tahu biasanya mau kemana. Intinya sebelum dia naik pastinya dia turun dulu untuk mengambil shadow supaya dia ada tekanan naik seperti itu. Jadi kalian jangan langsung buy. Jadi ini bertahap dan kita dalam proses tersebut ya. Jadi dia bakal turun dulu seperti ini baru naik. Jadi gimana caranya kita mengambil momentum dari bawah itu ke atas seperti itu. Oke. Dan setelah ini nantinya kita akan lanjut ke time frame berikutnya ya, seperti di ebook tersebut ya. Jadi itu bertahap guys ya. Jadi dia bakal turun dulu sebelum naik, ingat ya, dia bakal turun dulu. Jadi jangan langsung ngebuy, intinya seperti itu ya. Dia bakal ada tekanan lagi ini. Dia nggak langsung naik seperti itu. Oke, kita lihat di sini di 4 jam ya. Di sini kita lihat untuk pergerakannya. Seperti biasa kita tandai 3 candle terakhir, dan di sini ternyata yang lebih dominan itu tekanan ke bawah, guys. Jadi itu bertolakan dengan daily ya. Namun ini menjadi informasi untuk pengambilan shadow tersebut. Jadi bakal ada tekanan ya, tapi tekanan itu tidak terlalu kuat, guys ya. Seperti itu. Jadi kalian kalau mau sell seperti biasa, ini juga bisa nge-sell ya, untuk mengambil momentum sell ke area entryan. Seperti itu. Dan di sini kan jelas nih, bodinya itu keluar tapi tidak terlalu besar keluar, guys. Jadi tekanannya itu enggak terlalu jauh seperti itu ya. Nah, dia bakal turun ke area anterior. Jadi ini momentum, biarpun dia berlawanan, jadi itu menjadi patokan kita bahwa dia bakal ke area ke bawah dulu. Jadi kita akan mengambil momentum tersebut. Selanjutnya untuk mempertajam analisis kita itu kita ke 1 jam. Kita lihat pergerakannya. Dan di sini terlihat jelas 3 candle terakhir ya. 3 candle terakhir ini tidak melewati shadow, guys ya, tidak melewati shadow. Body pun juga tidak dilewati ya, seperti yang kalian lihat. Jadi tekanan ini enggak bakalan terlalu jauh, dia bakal turun sedikit dan bakal naik seperti itu. Jadi ini semua mengimplementasikan tekanan itu enggak hanya beberapa jam aja ya. Contohnya ini 1 jam. Berarti di sini bakal ada tekanan turun tapi tidak terlalu jauh ya, karena informasi dari H4. Karena di sini terlihat ada pelemahan, jadi itu nggak terlalu jauh dari informasi 1 jam ini. Seperti itu. Jadi setelah kita tahu ini bakal turun, kita akan menjemputnya di time frame kecil untuk area entryan-nya. Jadi kita akan mencari momentum tersebut. Ya, kebetulan di sini juga ada EPG, guys ya. Jadi kemungkinan dia bakal naik setelah itu. Jadi itu kesempatan buat kita untuk mencari entryan. Oke.
Nah, jadi ini mungkin dia mau ngambil shadow aja ya. Mungkin dia mau ngambil shadow aja baru naik. Oke, kita lanjut di 15, kita cari area ya. Jadi kita cari area titik yang memiliki momentum ya, seperti SNR di 15 atau trendline. Karena di sini semuanya kuat. Ya. Semua kuat untuk area resisten, SNR dengan trendline-nya. Jadi ini menjadi patokan kita. Jadi dukungan ya. Ini menjadi dukungan untuk area trend. Seperti yang dijelaskan di ebook seperti itu. Nah, di sini kita dapat trendline-nya. Nah, mengapa saya tarik trendline? Kan itu menjadi patokan kita nantinya. Otomatis pasar itu tidak bergerak secara acak. Jadi dia bergerak secara dinamika harga seperti itu. Jadi apalagi di situ juga ada SNR yang mendukung area trendline, yes. Jadi kita mencari area entry di area sini. Karena di sini jelas banget ya. Jelas banget bakal terjadi penurunan dan kita tunggu di bawah ya. Karena pelemahan juga tadi di H1 ya. Jadi ini kita kombinasikan. Biasanya kan mau ke atas ya, jelas. Jadi kita cari entryan di sini. Kita ke 1 menit. Nah, di sini kita cari nih area-area yang penting. Di sini ada SND. Namun area ini tidak banyak yang mendukung guys ya. Garis trendline dia terlalu di atas. Seperti itu. Dia terlalu di atas. Di sini ada EPG juga ya. Kemungkinan dia dapatnya EPG sih kalau salah satu ya. Di sini M1 jelas ya. Di situ di EPG di situ area demand ya. Demandnya belum termitigasi, jadi ini masih press, berkemungkinan ini kuat. Dan di sini juga ada liquidity guys ya, atau SSL ya, orang bilang sell side liquidity. Jadi biasanya dia mengambil likuiditas, dia langsung naik. Kebetulan di situ ada EPG, jadi kita entry-nya di area ini. Ya, berkemungkinan itu bakal naik. Jadi trendline ini sebagai patokan kita untuk SL. Jadi jika dia tembus di area itu ya otomatis kita cut seperti itu. Namun di sini kan banyak dukungannya guys. Jadi kita lihat di sini, kita tarik dulu demand-nya, jelas ya. Jadi kita satukan aja di sini areanya, area untuk entryan. Jadi kita ambil dari mulai likuiditas ya untuk entry dan di bawah juga. Nah, seperti yang kalian lihat, ini dukungannya udah banyak loh. Sudah ada liquidity, ada demand, di sini juga ada MSS ya. Maksudnya perubahan tren dari tren turun ke tren naik seperti itu. Apalagi di sini terjadi break ya. Ini sangat kuat, area ini valid untuk area entryan kita untuk nge-buy seperti itu. Dan seperti yang kalian lihat kan biasanya tadi mau naik dan ada informasi mau turun di H4 dan H1 tapi tidak kuat. Jadi itu momentum yang baik untuk kita nge-buy. Jadi kita mencari area yang bisa buat mantul seperti itu guys ya. Yang bagian ini sepertinya udah termitigasi semua ya. Termitigasi. Jadi area kita itu area yang sangat bagus untuk area entryan ya. Di situ ada liquidity, di situ ada garis trendline, dan di situ ada demand. Jadi disatukan. Jadi dia untuk menahan ya, menahan dari atas untuk naik seperti itu. Kalau di time frame ini nggak jelas banget untuk liquidity-nya. Kalau kita ke time frame 3 menit itu jelasnya. Nah, kalian lihat nih, dia turun ngambil shadow. Jadi itu menjadi SSL ya, sell set liquidity. Nah, itu di area itu menjadi patokan. Dan juga ini ya, semuanya jadi patokan. Jadi kita kumpulkan semua kan, udah tahu biasnya. Nah, ini juga demand banyak sekali, ada SNR ya. Nah, ini menjadi sempurna sekali.
Jadi akhirnya ini kita bakal tarik Fibonacci untuk yang terakhir seperti itu, untuk menguatkan area kita apakah dapat zona itu ya. Tertarik mulai dari low ke high-nya, karena di sini kan sudah ada penurunan ya, jelas banget. Jadi itu area untuk tarikan Fibonacci. Untuk kenaikan kita tarik low ke high, kalau turun high ke low seperti itu. Nah di sini dapat ya untuk zona kita. Oke, jadi area ini sangat dapat di momentum untuk entry kita. Jadi kita sangat percaya dan kita bisa pede untuk entry kalau kita seperti ini. Nggak ragu guys ya, karena kita ada alasan untuk entry seperti itu. Nah kalau udah dapat seperti ini, biasanya kan saya kasih harga seperti ini ya. Saya kasih harga di sini kan 2 area, makanya saya tentukan. Jadi kalau dia masih ke bawah kan dia dapat itu, dan di situ ada ada CNR trendline ya, jadi seperti ini. Biasanya kan saya seperti itu untuk signalnya, saya kasih kepada teman-teman. Jadi ini ya sangat mantap lah, ini yang saya pergunakan guys ya. Alhamdulillah ini profitable sesuai dengan judulnya, metodenya. Dia bakal turun dan naik seperti ini. Ya mantap kan, ada trendline, pokoknya satu padu. Oke. Jadi semoga kalian bisa menerapkan semua apa yang dalam ebook itu dan berguna buat teman-teman ya. Dan semoga saya doakan kalian bisa sukses di industri ini ya, sehat selalu, dapat, pokoknya jangan deposit ya. Gimana caranya kalian bisa bertahan ya di market, bukan seberapa besar kalian profit, tapi bagaimana cara kalian bertahan seperti itu. Oke, mungkin saya sudahi dulu untuk videonya ini guys ya. Dan saya berharap kalian terapkan ini, kalian base test terus ya. Karena tidak mungkin satu kali kalian udah pintar, jadi kalian harus terapkan. Jadi nantinya insting kalian datang sendiri nantinya di jam terbang kalian ya. Oke, terima kasih guys ya. Assalamualaikum.